Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya. Raju damai, ragam suku agama, surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan dan hutan rimba, diberkatilah bumi persada. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh Jakarta, amalkan Pancasila. Indonesia jaya selamanya. Sehat dari Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka! 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 Ya, sama-sama kita hormati ya Mas Agus ya. Terima kasih karena Allah ya untuk kemudian berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita bersama bahwa ternyata yang namanya
Kemarin masalahnya kita bicara tentang itu ya, eh, radikalisme, radikalisme ya. Kemudian juga yang saya hormati Bu Maira ya, Bu Maira ya dari BNPB, kemudian juga Bu Sisil, Setara, dan juga Bang Umar ya, yang banyak bercerita tentang pengalaman ya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, dan yang saya hormati Pak Kepala Sekolah Kepala Sekolahnya di sana. Terima kasih Pak Waluyo ya, penerimanya. Kita merasa bangga ya, kalau melihat anak-anak begitu ekspresif ya, begitu mampu mengeluarkan segala keinginan, cita-citanya. Awal-awalnya ultras itu juga masuk ke Instagram saya karena ternyata katanya didiskriminasi sama bapak kepala sekolah. Ya. Tapi itu tadi yang penting adalah terus kemudian diajak komunikasi, karena itu tadi mungkin sekolah melihat pada saat sebelum Pak Waluyo masuk digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena pada saat mereka berkelompok, ini kalau tidak dikendalikan, yang namanya kelompok ini akan sangat tergantung kepada pimpinannya. Ya, makanya itu tadi ya, pentingnya bagaimana sekolah terus untuk ikut memantau, ikut kemudian sama-sama merasakan. Ya. Yang penting adalah energi positif yang ada daripada diri anak-anak itu berpola pada hal yang positif. Dan hari ini luar biasa karena kemudian dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh Pak Waluyo mampu membangkitkan mereka semangatnya jadi lebih tinggi lagi. Terima kasih Pak Waluyo. Ya. Ini saya berharap kepada para kepala sekolah, para guru untuk itu tadi ya, lakukan terus pendekatan ya, karena mereka hari ini generasi mereka adalah generasi yang kemudian ingin didengarkan ya, bukan diberikan petuah, diberikan nasihat ya, tetapi bagaimana generasi mereka adalah didengarkan, kemudian diberikan fasilitasi, diberikan kesempatan untuk mereka bisa melakukan itu ekspresi yang ada. Satu hal ya, bagaimana saya juga sama, saya kira jadi yang dihadap orang tua dulu hari ini, bagaimana anak begitu luar biasa, mereka mampu komunikasi, mereka mampu mengungkapkan apa yang menjadi harapan inginan mereka, cita-cita. Saya SMP, anak saya itu dari SMP sudah pengen, namanya pengen masuk aktif, ya. Dan dia persiapan betul. Makanya anak saya yang kelas 3 itu dia hafal betul siapa saja yang meraih Adi Makayasa. Dari sejak awal terus dia hafal. Dan dia persiapan betul. Fisik dipersiapkan, psikologi dipersiapkan dan sebagainya. Dan hari ini kamu masih naik kelas 2 di sekolah taruna. Jadi artinya bahwa itulah bedanya. Bagaimana pada saat ya anak saya yang nomor 1 dan 2, kalau ditanya cita-citanya hanya saya dan Allah yang tahu. Itu lebih banyak pendiamnya, lebih banyak menunggu arahannya, dan menunggu apa yang masih menjadi cita-cita orang tuanya. Tapi anak-anak sekarang sangat luar biasa. Jadi itu menjadi tugas kita untuk kemudian tidak baper, tugas kita untuk kemudian tidak merasa digurui, untuk kemudian kita lebih banyak itu tadi ya, berkomunikasi. Walaupun itu biasanya mereka punya lompatan-lompatan yang di luar dari kemampuan ekspektasi yang apa yang kita pikirkan. Jadi saya kira disinilah pentingnya bagaimana ya kita terus menjaga mereka agar mereka pada role-nya mereka tetap bahwa mereka harus membumi, bahwa mereka harus memiliki empati terhadap sesamanya. Makanya itu tadi bagaimana tingkat harmonisasi ya kehidupan berbangsa dan bernegara ya terus harus kita lakukan. Apalagi itu menghadapi tahun politik yang luar biasa hari ini ya. Dan insya Allah ya, yang namanya pesta demokrasi adalah merupakan pesta yang membuat diri kita menjadi bahagia dan senang. Dan namanya pesta itu kan bergembira. Pesta itu senang-senang. Satu hakikat perbedaan saya kira sesuatu yang biasa saja ya. Pilihan berbeda biasa saja. Kita saja kemarin waktu hari raya ya, insya Allah semuanya merayakan pada 1 Syawal, betul ya? Nggak ada kan yang merayakan hari raya 2 Syawal, 3 Syawal gitu. Semuanya 1 Syawal ya.
Walaupun ada yang hari Jumat dan hari Sabtu, wajar aja. Besok kita kurban juga 10 Zulhijjah semua, ya. Betul? Pemerintah kan memberikan fasilitas, ya. Hari ini katanya sudah ditetapkan, ya, yang mau di hari Kamis boleh, yang hari Jumat boleh. Dan kita mengambil hikmahnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan hari liburnya jadi 2 hari. Nah, ya. Jadi setiap hal kita selalu harus mencari hikmah dari satu peristiwa. Bukan kita cari perbedaannya, bukan kita memperpanjang persoalannya, tetapi kita mencari hikmah dari setiap kejadian yang ada. Ya, jadi akhirnya kita bisa bersama-sama dekat dengan anak-anak kita, bisa sering jalan-jalan, ya. Betul? Makanya pada waktu saya jadi PLT Wali Kota, ya, guru itu pada saat hari libur anak-anak juga ikut libur. Ya, sebelumnya kan masuk. Karena saya yakini betul yang namanya anak-anak guru itu pasti jadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Ya, karena saya sadar itu, ya, bagaimana saya seorang anak guru, ya, punya anak 6, walaupun dulu guru adalah Umar Bakri, gitu ya, alhamdulillah. Anak-anaknya bisa semuanya menyelesaikan studinya sampai S3, S2. Jadi ya, itu kan. Kenapa? Karena lebih banyak waktu yang digunakan oleh guru-guru untuk kemudian lebih dekat kepada anak. Karena satu proses pendidikan tidak bisa terlepas hanya kita serahkan kepada sekolah. Tetapi komunikasi yang aktif antara sekolah, guru, dan kemudian murid ini harus terbangun. Dan hari ini sebagai ujung tombaknya adalah sekolah. 2045, ya, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang mampu menembus. Ya. Langsung di tag Pak ke Instagram Mas Rianto. Bisa. Kalau bisa saya langsung kasih 50.000 Pak. Udah ada yang langsung nge-tag ke Instagram Mas Rianto? Udah? Saya aja nggak mau. Segera aja cepat-cepat. Bisa Pak? Apa gaptek? Oh iya. Ya, biasa ya, nggak apa-apa. Ambil belajar dulu Pak ya. Nanti di rumah sama anaknya Pak. Anaknya paling bisa ya. Jadi keluarin gambarnya, terus follow. Kita tuh udah follow Mas Rianto. Instagram. Nggak punya. Nah, nanti minta beli nama kepala sekolahnya. Kalau perlu Instagramnya minta beli 3-4 biji gitu ya. Jadi hari ini adalah bagaimana membentuk karakter anak-anak. Mereka tidak hanya pintar secara IQ, tetapi hatinya juga terbangun. Sesuai dengan apa yang pada saat tadi mungkin pembukaan sudah kita nyanyikan Indonesia Raya. Ya, bahwa Indonesia dibangun itu adalah dengan membangun jiwanya dan kemudian kita membangun badan. Jadi jiwa-jiwa inilah yang harus kita bangun, karakter inilah. Makanya ada yang disebut karakter bully. Membangun karakter itu menjadi lebih penting. Membentuk anak-anak yang jujur, ya, anak-anak yang kerja keras, anak-anak yang disiplin, dan anak-anak yang cinta terhadap Indonesia. Ada satu degradasi nilai yang kemudian hari ini kita tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kemajuan teknologi, karena kemajuan informasi dan lain sebagainya. Ini nggak bisa lagi ditahan. Hari ini kalau kita lihat anak-anak kita hanya di kamar, berdiam diri, nggak pernah gaul, itu justru kita harus merasa sedih. Biarkan anak-anak kita untuk kemudian bermain, biarkan anak-anak kita bersosialisasi, biarkan anak-anak kita untuk kemudian bisa mendapatkan pengalaman hidupnya, karena kemudian mereka berinteraksi secara sosial, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang sehat secara sosial. Tapi tentunya paling penting adalah pengawasan. Karena saya yakin betul ya, buat ibu-ibu ya, makanya kalau bapak-bapaknya mau izin ngopi keluar rumah harus dikasih izin, betul ya? Betul. Iya. Karena salah satu yang membuat laki-laki bahagia adalah kalau dia bisa ngopi bersama teman-temannya. Ya. Setuju? Oh. Merdeka kita. Saya dukung bapak.
betul, bapak-bapak itu ya akan panjang umur, sehat, ya gemar rimpalo jinawik, nyari duitnya juga semangat. Kalau dia sering-sering ngopi sama teman-temannya, makanya disyaratkan agar video call-nya dihidupin. Dicek, jadi tahu dia ngopinya sama siapa. Nah, gitu ya. Ya, karena kita laki-lakinya harus tahu Pak. Ya, karena perempuan itu hobinya adalah ngemil. Pengennya kurus, tapi ngemilnya nggak mau berhenti. Setelah itu dia biasanya senangnya ngemol. Dan yang terakhir adalah ngomel. Tahu? Ya, karena Pak Waluyo dengan saya pasti sama. Istrinya senang. Jangan cerita-cerita istri saya ya. Nanti dia ribut lagi protesnya. Kenapa istri harus sering ngomel? Karena berdasarkan pengetahuan justru perempuan yang bisa mengeluarkan kata-kata 40.000 dalam satu hari itu pasti anak-anaknya cerdas. Betul ya? Makanya kenapa ibu guru itu pasti anak-anaknya cerdas? Sering ngomel. Makanya bersyukurlah kalau punya seorang istri dan seorang guru, karena ngomelnya nggak dihabisi di dalam rumah. Bisa bayangkan kalau itu momen 40.000 disampaikan ke kita semua, waduh luar biasa. Ya. Makanya istri saya kasih apa namanya mainan ya, suruh menciptakan lagu, ya kan? Udah tahu lagu Bekasi Keren? Oleh karena itu saya berharap ya, bahwa pemahaman cinta tanah air, pemahaman terkait dengan toleransi, ya harus terus kita kembangkan, ya, terus kita pertahankan. Dan itu hanya bisa dimulai kalau dimulai dari pribadi-pribadi, dimulai dari keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang kemudian harmonis. Ya. Karena yang dipentingkan hari ini adalah keteladanan. Ya, kita bisa memberikan contoh ya daripada kita hanya sering kata. Kita saja setiap hari kalau umat muslim ya, tahajud saja kita perlu luar biasa untuk membangunkan anak. Tapi kita nggak boleh apa, kita harus terus didik untuk membangunkan anak untuk sholat subuh saja. Jadi kita harus terus mempunyai waktu. Kita memberikan contoh anak kita untuk membaca Al-Quran. Kita harus keluar mengajarkan anak-anak kita, mendidik anak-anak sekolah untuk kemudian mereka sholat duha. Karena kita diberikan, kita sebagai khalifahnya. Kalau saya sebagai khalifahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang mungkin kesan khalifahnya Tuhan yang Maha Esa, yang pada saat yang sama kita diminta untuk menebarkan terkait dengan kebaikan, menebarkan terkait dengan kebahagiaan. Hubungan hablum minan nas tidak akan pernah selesai. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta selesai. Kita melakukan kesalahan, kita akan mohon maaf, mohon kita tidak mengulangi apa yang menjadi perbuatan kita, insya Allah akan maaf. Tapi kalau sudah ada interaksi, hubungan hablum minan nas yang tidak terselesaikan sampai nanti, makanya kita sebetulnya sangat bersyukur kalau kemudian kita dizolimi orang. Karena Allah menyatakan bahwa doa-doa itu tidak akan pernah dapat diijabah kecuali kalau kemudian doa orang yang dizolimi. Pada saat kemudian kita doa yang dizolimi, ya, kalau misalnya itu, ya, pahalanya akan sampai mendapatkan kepada sampai habis pahalanya diambil oleh kita. Kalau udah habis, ya, dosa-dosa kita diambil, diselesaikan. Makanya bagaimana kita tidak boleh zolim terhadap orang lain. Zolim itu bukan hanya kepada salah satu umat, tetapi bahwa umat Islam adalah rahmatan lil alamin. Inilah konsep-konsep yang terus kita lakukan di dalam rangka kita membawa kebaikan, menebarkan kepada kita semua. Begitu tadi kan bagaimana hari ini kita cukup bangga ya dengan memiliki Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mampu kemudian mempersatukan negara kita.
Pada saat bagaimana Bung Karno 1 Juni menyatakan bahwa kita perlu ideologi dasar negara adalah ada 5 sila yang disampaikan. Dan itu adalah kaidah, ya, kaidah kehidupan yang kemudian yang sudah diyakini menjadi kita bersama. Karena pada saat diperas intinya adalah gotong royong. Dimana pemilih bijak, kita nyanyi bersama-sama tanah air. Yuk kita berdiri. Tanah air. Airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidaklah hilang dari kalbu. Untuk kita semua. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Sukses buat Bapak Ibu sekalian, sukses buat keluarga, sukses buat Kota Bekasi dan juga Indonesia. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.